Tank atau pesawat tempur menjadi dua kendaraan militer yang tidak asing untuk kita semua. Pasalnya, kita pasti sering melihat dua kendaraan ini, baik itu dalam bentuk gambar, melihatnya di TV, atau kalau beruntung melihatnya secara langsung dalam acara tertentu. Meski begitu, ada satu kendaraan militer yang jarang diketahui, yaitu kapal selam. Berbeda dengan dua kendaraan tempur lainnya, kapal selam jarang dilihat karena kendaraan satu ini memang bekerja ratusan meter di bawah permukaan laut. Selain digunakan untuk keperluan militer, tidak jarang kapal selam digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan bawah laut. Dilansir Britannica.com, berikut ini 5 fakta seputar kapal selam yang jarang diketahui. 1. Kapal selam pertama dibuat pada abad ke-16 layaknya kendaraan tempur lainnya, kapal selam hari ini dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Bukan hanya bisa bergerak cepat tanpa terdeteksi, atau menampung banyak orang, melainkan juga bisa menembakkan senjata di saat yang dibutuhkan. Tapi pernahkah kamu penasaran, seperti apa bentuk kapal selam pertama di dunia? Kapal selam pertama di dunia dibuat oleh seorang Belanda bernama Cornelius van Rebel pada abad 16 di Inggris. Pada dasarnya, kapal selam ini adalah perahu dayung dengan atap tertutup. Agar air tidak masuk, lambung luarnya dilapisi kulit yang tahan air. Bukan hanya anti air, kapal selam yang kemudian dikenal dengan nama Drebel ini juga bisa bergerak dengan bantuan dari 12 orang pendayung yang bekerja di permukaan sungai. Untuk memastikan Drebel I berfungsi, Cornelius van Rebel melakukan pengujian dari tahun 1620 hingga tahun 1624 di Sungai Thames. 2. Namun, ide pembuatan kapal selam sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kapal selam pertama memang dibuat pada abad 16, dan Cornelius van Rebel mendapatkan kredit sebagai penemunya. Tapi, gagasan soal kapal yang bisa menyelam di bawah air sebenarnya sudah ada sejak 100 atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Konon, gagasan seputar kapal selam pertama kali muncul pada tahun 332 sebelum Masehi di masa pemerintahan Alexander the Great. Saat itu, sang kaisar dimasukkan ke dalam tong kaca untuk mempelajari ikan. Ribuan tahun setelahnya, gagasan seputar kapal selam kembali dikemukakan oleh seorang matematikawan asal Inggris bernama William Bond. Dalam karyanya yang berjudul Inventions and Devices, yang diterbitkan pada tahun 1578, Bond menjelaskan prinsip seputar kapal anti-air yang bisa tenggelam dan naik kembali ke permukaan berulang kali dengan mengubah volume kapal. 3. Kapal selam menggunakan sistem sonar untuk navigasinya berbeda dengan kapal laut biasa di mana kita bisa melihat keadaan sekitar melalui jendela. Kapal selam tidak memiliki jendela. Sebagai gantinya, para awak kapal selam akan menggunakan bantuan Sound Navigation and Ranging atau yang dikenal dengan sonar untuk mengetahui letak sasaran atau keberadaan benda-benda di sekitarnya. Di kedalaman lautan, sistem sonar akan mengirimkan gelombang suara. Saat mengenai benda-benda lain, gelombang suara akan memantul kembali dan memberitahu para awak tentang keberadaan benda-benda tersebut. Selain sistem sonar, kapal selam juga memiliki periskop yang digunakan untuk memantau keadaan di atas permukaan laut. Namun, periskop ini hanya bisa digunakan saat kapal selam berada tidak terlalu jauh dari permukaan air. 4. Beberapa kapal selam bisa menyelam hingga kedalaman ratusan meter untuk bisa menenggelamkan diri. Sebuah kapal selam membutuhkan tangki pemberat yang disebut balas. Saat akan menyelam, balas ini akan diisi air dalam jumlah banyak. Semakin banyak air yang diisi, maka kapal selam akan semakin berat dan akan tenggelam semakin dalam. Di awal kemunculannya, Cornelius van Rebel hanya bisa membuat kapal selam tenggelam sedalam 4 atau 5 meter. Tapi seiring waktu, teknologi yang digunakan oleh kapal selam juga semakin canggih sehingga mereka bisa menyelam jauh lebih dalam dan naik ke permukaan dengan lebih mudah. Meski tidak semua bisa melakukannya, beberapa kapal selam canggih bahkan bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau sekitar 243 meter. 5. Kapal selam bisa menyelam selama berbulan-bulan. Selain bisa menyelam hingga kedalaman yang luar biasa, kapal selam canggih juga bisa bertahan di bawah laut dalam waktu yang cukup lama. Selain sudah menyetok makanan dalam jumlah yang cukup, mereka memiliki generator oksigen dan pemurni air. Para awak kemudian memanfaatkan air laut di sekelilingnya untuk memasok oksigen dan air bersih bagi para awak yang bertugas. Sedangkan karbon dioksida akan dibuang secara berkala untuk menjaga agar udara tetap bersih. Kebanyakan kapal selam memang digunakan untuk kepentingan militer, tapi tidak sedikit juga kapal selam yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Biasanya, kapal selam jenis ini bisa menyelam jauh lebih dalam dari kapal selam militer.